Ya. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Faslun. Pasal ini menjelaskan tentang membaca Al-Quran dalam posisi berjalan. Lagi jalan gitu, baca Al-Quran, apa yang harus dilakukan. Idza kana yaqra'u masyian, kalau seandainya seseorang membaca Al-Quran masyian dalam keadaan posisi berjalan. Famarra ala qaumin, kemudian melewati sekumpulan orang. Yustahabbu an yaqta'al qira'ata, maka dianjurkan untuk memutus bacaan. Paham itu, orang lagi baca Quran di jalan, misalkan lagi ngapalin karena takut lupa hafalannya yang tadi udah dihafalin. Pagi-pagi kan di sini Malika ngapalin. Kemudian jalan ke MI mengajar, di jalan dibaca, takut lupa yang udah dihafal, susah-susah. Hingga akhirnya apa? Melewati sekumpulan orang, temennya lagi di SD, lagi di SMP. Apa yang harus terjadi? Apa? Yustahabu an yuqta'al qira'ah, dianjurkan bagi dia untuk memutus bacaan Al-Qur'annya. Wa yusallima alaihim, dan mengucapkan salam terhadap mereka. Begitu. Jadi kalau ketemu saudaranya semuslim di jalan, salam, bukan tit. Oi. Ada lagi yang begitu, oi. Salam. Tradisi yang orang Sunda. Tit. Tapi apa? Adab Islam mengucapkan salam. Summa yarji'a ilal qiraati, kemudian kembali setelah salam, kembali melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Walau a'adat ta'awudha kana hasanan, kalau seandainya kembali mengulang bacaan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kana hasanan, maka itu adalah sesuatu yang bagus. Walau kana yaqra'u jalisan, nah kalau sekarang kebalikannya, dia yang lagi baca Quran duduk, orang lewat. Paham? Kalau tadi dia lagi jalan, lihat orang-orang melewati orang-orang yang lagi duduk-duduk. Sekarang dia yang lagi baca Quran duduk, ada orang lewat. Walau kana yaqra'u jalisan, kalau seandainya dia sedang membaca dalam posisi duduk, famarra alaihi ghairuhu, kemudian lewat di hadapan dia orang lain. Waqad qala al-Imam Abul Hasan al-Wahidi, maka telah berkata al-Imam Abul Hasan al-Wahidi, al-aula tarkus salami 'alal qari, maka yang utama adalah tidak mengucapin salam kepada yang lagi baca Quran. Malika lagi baca Quran gitu, jauh lewat, apa yang bagusnya? Kagak usah salam lah, biasanya aja kagak sih. Makanya salam kalau lewat. Nah, jadi yang utamanya apa? Tidak mengucapkan salam terhadap orang yang sedang baca Al-Quran. Listighalihi bitilawati, karena dia sedang fokus membaca Al-Quran. Qala, kemudian dia berkata, Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi, fa in sallama alaihi, kalau seandainya ngucapin salam kepada dia insanun, oleh seseorang. Jadi kalau seandainya orang ngoyo begitu, masih ngucapin salam terhadap orang yang baca Al-Quran, kafahur raddu bil isyarah, maka cukup membalasnya, menjawabnya dengan isyarat.
cukup. Qala kemudian juga berkata, fa in arada radda bil lafzi, kalau seandainya dia menginginkan menjawab dengan lafaz, raddahu boleh dijawab dengan lafaz waalaikumsalam. Summa sta'nafa kemudian kembali melanjutkan bacaan Al-Qur'annya, al-isti'adata dimulai dengan isti'adah. Summa sta'nafa memutus dan memulai, isti'adata dengan isti'adah, wa a'adat tilawata wa awadat tilawata. Wa hadzal ladzi qala lahu dha'ifun, dan ini adalah yang dikatakan oleh beliau Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi dha'if. Wa dhahiru wujubur raddi bil lafzi, dan yang zahir atau kuat adalah wajib menjawabnya dengan lafaz. Dengan lafaz waalaikumsalam gitu. Waqad qala ashabuna, telah berkata para ulama dari mazhab kita Syafi'i, idza sallama ad-dakhilu yaumal jumu'ati fi halil khutbati, kalau seandainya seseorang mengucapkan salam yaumal jum'ati, posisinya pada hari Jumat, fi halil khutbati, dalam keadaan khutbah. Orang lagi khutbah nih di masjid, orang masuk masjid, assalamualaikum gitu. Apa gimana? Wa qulna, dan telah kita jelaskan, al-insatu sunnatun, bahwa tidak bersuara itu sunnah. Ketika khutbah itu nggak boleh ngomong. Wajabalahu, maka wajib bagi dia yang mendengar, raddus salami ala asahil wajhaini, mengucap atau menjawab salam menurut dua pendapat. Al-insat. Salam ini jawab salam. Fa idza qalu, kalau seandainya mereka mengatakan hadza fi halil khutbati, ini dalam keadaan khutbah, ma'al ikhtilafi fi wujubil insati, didasari perbedaan pendapat di dalam kewajiban tidak bersuara, wa tahrimil kalami, dan ketidakbolehan untuk berbicara ketika khutbah. Fa fi halil qiraati, maka dalam keadaan membaca Al-Quran, allati la yahrumul kalamu fiha, yang tidak diharamkan berbicara fiha di dalamnya bacaan, bil ijma'i, dengan ijma', aula, itu lebih utama, ma'an raddas salami wajibun bil jumlati, dengan dasar bahwa menjawab salam itu wajib secara jumlah, secara global. Wa amma idza atasha, adapun ketika sedang bersin. Adapun ketika bersin fi halil qiraati, ketika sedang baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an bersin. Fa innahu yustahabbu an yaqula alhamdulillah, maka disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Wa kadza law kana fi shalat, begitu juga dalam keadaan posisi salat. Jadi kalau orang sholat bersin, hadis lagi sholat,
sunnah tetap mengucapkan alhamdulillah. Walau atasa ghairuhu, dan kalau seandainya yang bersinnya orang lain, wa huwa yaqra'u fi ghairi sholati, dan dia dalam keadaan posisi di luar sholat. Wa qala, kemudian mengucapkan orang yang bersin alhamdulillah. Yustahabbu lil qari'i, maka dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran ayyushammitahu, untuk mentashmit. Mentashmit itu mengatakan yarhamukallah. Jadi gini, orang bersin sendiri, hacing, sunnah, alhamdulillah. Ke orang temennya yang dengar, apa? Bilang yarhamukallah. Begitu juga dalam sholat, ketika orang bersin, hacing, alhamdulillah, sunnah mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau sedang dalam bacaan Al-Fatihah, ngulang lagi Fatihahnya, nggak batal. Ar-Rahmanir Rahim, bersin, apa? Bilang alhamdulillah, boleh, tapi ngulang dari awal. Tapi jangan ditembalin kalau dalam sholat. Misalnya di sini temennya, dia bersin gitu, hajiz dalam sholat, dia bilang alhamdulillah, batal nggak? Enggak. Tapi jangan ditembalin, yarhamukallah sampingnya, batal kalau dia, karena ada domir dalam hal itu. Nah, sekarang gambaran ketiga, orang bersin. Si Aul bersin, Malika lagi baca Quran. Dia Aul itu udah bersin alhamdulillah, si Malika dengar lagi baca Al-Quran. Apa? Dianjurkan juga untuk yang jawab yarhamukallah. Walau sami'al mu'adzinu, kalau seandainya mendengar orang yang mu'adzin atau orang yang berazan, sedang azan, qata'al qira'ata, maka memutus azannya. Wa ajaba bimutaba'atihi fi alfazil azani wal iqamah. Bukan sami'al mu'adzinu. Walau sami'al mu'adzina, kalau seandainya seseorang mendengar al-mu'adzina terhadap mu'adzin, orang yang lagi azan. Malika lagi baca Quran nih, dengar azan. Qata al-qira'ah, maka apa yang dilakukan? Berhenti baca Qurannya. Paham itu? Berhenti baca Qurannya, wa ajabahu, dan menjawab azannya si muadzin bimutaba'atihi, dengan mengikutinya. Allahu akbar, Allahu akbar. Malika berhenti. Allahu akbar, Allahu akbar. Fi alfadil adzani wal iqamati, di dalam lafaz-lafaz azan dan iqamah. Summa ya'uda ila qiraatihi, kemudian kembali kepada melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Kalau udah azannya kelar mah lanjut lagi baca Al-Qur'an. Wa hadza muttafaqun alaihi inda ashabina, ini adalah disepakati menurut para ulama kita. Kalau suara azannya banyak gitu, satu aja. Satu aja. Wa amma idza tulibat minhu hajatun fi halil qiraati, dan adapun ketika diminta dari dia untuk suatu kebutuhan, fi halil qiraati, di dalam posisi sedang membaca Al-Qur'an, wa amkanahu, dan memungkinkan jawabus sa'ili bil isyaratil mufhinah, dengan memberikan jawaban terhadap yang meminta dengan isyarat yang memahamkan. Jadi begitu. Kalau lagi baca Quran,
Si Aul neriakin, mal, tolongin. Dia lagi baca Quran posisinya. Apa dengan isyarat. Dalam Arab begini. Begini tuh kehela untuk bahasa orang. Iya. Dalam bahasa orang-orang Arab begini. Gini. Nah itu jadi memungkinkan kalau memberikan jawaban dengan isyarat yang memahamkan. Wa alima, dan dia tahu bahwasanya dia annahu la yang kasiru qalbuhu, tidak akan sakit hati kalau dijawab dengan isyarat. Lagi baca Quran teriakin minta tolong, dia malah begini. Ah dasar lu, sakit hati misalkan. Wala yahsulu alaika, maka kalau kayak gitu apa? Ya udah. Dengan syarat tadi. Wala yahsulu alaihi bi syai'in minal adza, dan tidak sama sekali menyakiti begitu. Wala yahsulu alaihi ya, wala yahsulu lahu bi syai'in minal adza. Jadi tidak tidak menyakiti orang yang memintanya. Lil unsi alladzi bainahuma, akan ketenangan, keakraban yang terjadi di antara keduanya. Wal aula, kalau seandainya memungkinkan menjawab, jadi kalau yang memintanya tidak sakit hati, tidak memungkinkan menjawabnya dengan isyarat, maka aulanya begitu, afdalnya, utamanya menjawab dengan isyarat. Wala yaqta'al qira'ata, dan tidak memutus bacaan Al-Qur'an. Fa in qata'aha jaza, dan kalau seandainya memutusnya bacaan Al-Qur'an jaza, boleh juga. Minta tolong ya udah putus Al-Qur'annya minta tolong misalkan. Boleh. Wallahu a'lamu bissawab.